everyone, welcome back to Play Cinema Channel. Ketemu again bersama Mbak Yani yang gak pernah ada bosannya untuk ngerekapin alur film buat kalian semua para kaum berbahan. Oke, kali ini Mbak Yani akan menceritakan sebuah alur rekapan film yang berjudul Hotel for Dogs, rilisan tahun 2009. Film yang disutradari oleh Trevor Dental ini bercerita tentang dua kakak beradik bersama teman-temannya yang membuatkan tempat khusus untuk anjingnya. Dan you know, hotel down glory yang mereka buat. Oke, seperti apakah ceritanya? Daripada kalian penasaran, gak usah kelamaan, gak usah basa-basi lagi. Kita langsung masuk aja ke dalam alur filmnya, let's go! Film dibuka dengan seekor anjing bernama Friday sedang mencari makanan di jalan. Dia mengandalkan indera penciumannya untuk mencari hotdog makanan kesukaannya. Scene berpindah, Andy dan Bruce yang merupakan pemeran utama di film ini terlihat sedang menipu salah satu toko dengan memasukkan batu di dalam kardus handphone. Dan hasil dari penipuan itu, mereka berhasil mendapatkan uang $27. Dan ternyata Friday adalah anjing milik mereka. Tapi tak lama saat Friday sedang dikasih makan olehnya, datang polisi dan pemilik toko tadi menangkap mereka. Tak lama saat di kantor polisi, datang Bernie yang merupakan petugas dinas sosial membawa mereka pulang ke rumah orang tua angkatnya. Just for info, Andy dan Bryce adalah seorang yatim piatu. Dalam 3 tahunnya, ini adalah kelima kalinya mereka gonta-ganti orang tua asuh. Di dalam mobil, Tuan Bernie menasihati Andy dan Bryce atas apa yang telah mereka lakukan. Akan tetapi, Andy menjawab, dia seperti itu karena ingin Bernie mencarikan pengasuh baru untuk mereka. Bukan tanpa alasan lur, karena Kurt dan Louis atau orang tua asuh mereka bukanlah orang tua asuh yang baik. Mereka yang merupakan seorang musisi hanya fokus dengan latihannya dan kurang memperhatikan dua anak itu. Di rumah terlihat Kurt dan Louis sedang cek sound. Dengerin lur suara Louis. Astagfirullah, cuculit. Tak berselang lama saat mereka sedang cek sound, Tuan Bernie datang bersama dua anak itu. Untung saja nih ya, Bernie bisa diajak kompromi. Dia tak mengatakan kepada Kurt dan Louis jika anak asuhnya itu baru saja pulang dari kantor polisi karena telah melakukan penipuan. Di kamar saat Tuan Bernie sedang menasihati dua anak itu kembali, terlihat Friday dari luar jendela yang meminta masuk. Kemudian dua anak itu mencoba mengalihkan pandangan Bernie agar tak melihat Friday. Paginya, Friday yang sudah lapar sedang berada di dapur mencari makanan. Nah, Andy dan Bruce yang melihat langsung berusaha mengalihkan pandangan Louis agar tak melihat Friday. Untung saja cara mereka pun berhasil. Lanjut, setelah selesai makan, Friday kemudian berjalan-jalan mencari makanan kembali. Namun sayang, saat di perjalanan, Friday tertangkap oleh petugas pengendali hewan. Nah, siangnya, Andy dan Bruce yang memanggil anjingnya tak kunjung datang mencoba mencarinya ke sekitar rumah. Karena anjingnya tak juga ditemukan, dua anak itu lalu membuat poster dan ditempel-tempelkannya berharap seseorang dapat memberitahu informasi tentang Friday. Tak hanya itu, mereka juga masuk ke pet store kemudian memberikan posternya kepada karyawan di sana. Dan dua karyawan itu bernama Dave dan Heather. Dan sepertinya Andy dan Dave saling tertarik. Setelah itu mereka mencoba pergi ke tempat penampungan hewan di kota. Dan gak nihil, Friday ketemu dong di sana. Akan tetapi petugas di sana gak teli lur. Andy tak dapat mengambil Friday walaupun dia sudah mengatakan jika itu adalah anjing miliknya. Andy kemudian menyuap petugas itu. Dan lihat, dia mau lur. Asu, kek sing anjing sing disi. Oke, lanjut di perjalanan pulang saat dua anak itu sedang memikirkan tempat yang aman untuk menyembunyikan anjingnya, terdengar sirine berbunyi dan terlihat sekelompok orang berlari. Dua anak yang tak ingin berurusan dengan polisi lagi akhirnya memilih kabur bersama anjingnya. Untung saja mereka tak ketahuan karena ngumpet di hotel tua yang sudah tutup. Setelah polisi itu pergi, dua anak itu kemudian mencari anjingnya yang sepertinya telah naik ke lantai atas hotel. Mereka kemudian berjalan dengan mengandalkan sinar dari senter. Di dalam, mereka mendengar suara aneh dan mendapati kursi yang jatuh sendiri.
Saat dua anak itu merasa takut, datang anjing kecil ke tempat mereka disusul satu anjing lagi yang lumayan besar. Freddy yang ada di sana juga berlari mendekati anjing itu. Melihat mereka akur, Andy dan Bruce memutuskan untuk membiarkan anjingnya bermalam sehari di hotel ini. Nah, paginya Andy dan Bruce yang baru bangun langsung mengambil makanan yang ada di lemari pendingin untuk Freddy dan dua teman anjingnya. Sementara di hotel, terdengar suara teman Friday terus menggonggong. Sampai-sampai nih ya, petugas hewan mendengar dan mencoba mencari dari mana asal suara itu. Balik lagi ke rumah, mereka yang selesai sarapan dan membawa banyak makanan untuk si anjing langsung on the way ke hotel. Di perjalanan, mereka juga mendengar teman Friday menggonggong dengan lantang, membuat Andy dan Bruce berlari sebelum para petugas hewan menangkap mereka. Dan ternyata Lur, alasan kenapa dia terus menggonggong karena jendela yang ada di sana tertutup. Ada-ada aja ya. Oh ya, terlihat penduduk di sekitar hotel juga sedang menelpon petugas keamanan karena mendengar suara anjing yang terus menggonggong. Akan tetapi setelah Andy membukakan jendela dan anjing itu diam, ibu itu batal melaporkannya. Namun Mark atau anak si ibu yang penasaran terlihat terus memandangi hotel. Mengetahui anjingnya nyaman di sini bersama dua temannya itu dan juga bantal kesayangannya, Bruce kemudian berbagi tugas dengan Andy. Bruce membuat alat-alat untuk kebutuhan anjingnya. Tak hanya itu saja, Bruce juga sudah memberi nama dua teman Friday yaitu Lenny dan Georgia. Ya walaupun tadinya sempat dilarang oleh Andy. Sementara Andy yang bertugas untuk membeli makanan pergi ke pet store. Di toko, terlihat Andy dan Dave semakin dekat. Di sana, Andy bercerita kepada Dave jika dirinya sekarang telah memiliki 3 anjing. Dave yang ternyata mempunyai 3 anjing juga, kemudian meminta tolong kepada Andy untuk sementara waktu 3 anjingnya itu dititipkan kepadanya. Oh ya, nama anjing-anjing Dave adalah Cooper, Shape, dan Romeo. Andy yang meng-ACC-nya pun lalu mengajak Dave membawa 3 anjing itu ke hotel. Sementara di hotel, terlihat Bruce sedang membuat alat mainan agar ketiga anjing itu mau diam. By the way, Bruce mempunyai keterampilan yang bagus karena terwariskan dari almarhum ayahnya. Lanjut, saat Bruce pertama kali mencoba alat itu, centong yang terlempar mengenai Dave. Tak lama, Heather yang mengikuti Andy dan Dave pun juga masuk ke hotel. 4 anak yang menyukai anjing pun kini berbagi tugas untuk membereskan ruangan di sana. Ternyata perihal membereskan ruangan tak semudah apa yang mereka bayangkan. Terlihat mereka yang kewalahan sedang terduduk kecapean. Setelah itu, Bruce yang tak mudah menyerah mempresentasikan idenya kepada 3 orang di depannya itu. Setelah mereka menyetujui idenya, mereka berempat kemudian menjalankan tugas sesuai arahan dari Bruce. Ya, 4 anak itu membuat tempat olahraga untuk si anjing, membuat alat makan, membuat tempat pipis, dan tak sampai situ saja. Mereka juga membuatkan kloset untuk mereka sesuai ukuran anjing-anjingnya. Wih, pinter banget ya. Keesokan harinya, Mark yang juga suka anjing menawarkan dirinya untuk bergabung dengan mereka. Setelah di ACC, Andy dan Bruce CS kemudian memilih untuk menyelamatkan para anjing jalanan. Membuat hotel itu sekarang dipenuhi para anjing. Bruce juga terlihat sedang menulis di buku resepsionis hotel nama-nama anjing yang sekarang telah mereka miliki. Di sana juga mereka bermain-main bersama. Sepertinya para anjing di sana bahagia dengan tempat itu. Terlihat Romeo atau anjing milik Dave juga mulai suka dengan salah satu anjing di sana. Hari pun berganti. Terlihat Bernie datang ke rumah Andy dan Bruce. Dia memberikan info kepada 2 anak itu jika ada seseorang yang ingin mengasuh anak laki-laki dan perempuan sekaligus. Dan sebenarnya ya Lur, mereka mau sekali. Akan tetapi karena tempatnya yang jauh dan sudah pasti akan membuat mereka jauh dari para anjing-anjingnya, mereka memilih untuk tidak mengambil kesempatan itu. Siangnya, Andy yang sedang dudukan di rooftop hotel didatangi Dave yang menawarkan dirinya untuk menjadi pasangan di acara temannya nanti. Setelah Andy meng-ACC, mereka pun saling kiko ketika melihat Romeo sedang beranu dengan pacarnya. Waktu untuk makan malam pun tiba. Freddy sebagai leader para anjing mengundang teman-temannya untuk ke meja makan.
Dan lihat, takjub Mbak Yani melihatnya. Bisa nurut gitu ya. Kini hari pun berganti, dan sepertinya waktu itu juga bukanlah hari yang hoki untuk Andy dan Bruce. Bagaimana tidak, di rumah Bruce ketahuan mencuri beberapa barang milik orang tua angkatnya dan terlihat sedang dimarahi oleh mereka. Sementara Andy yang sedang pergi ke pesta teman Dave mendapati kesialan di mana baju dia tertumpah minuman. Tak hanya itu saja, di hotel, para anjing yang sedang duduk manis menunggu makanan berjalan mulai rusuh ketika alat yang Bruce buat ternyata rusak. Para anjing yang lapar terlihat sedang mencari makanan yang ada di hotel itu dengan segala caranya sampai ruangan di sana pun berantakan. Balik lagi ke rumah, Bruce yang mendengar suara para anjing yang menggonggong kabur saat orang tua asuhnya sedang menelpon Bernie. Dua orang dewasa yang sudah sangat marah itu kemudian mengejar Bruce. Sementara di hotel, kekacauan pun terus berlangsung. Terlihat Georgia yang berhasil menangkap satu tulang dikejar teman-temannya. Dan saat Bruce datang ke hotel, dia kaget melihat keadaan di sana. Tak lama, Andy juga datang sana. Sementara di tempat yang tak jauh, terlihat orang tua asuhnya juga sedang berjalan masuk ke hotel itu. Setelah itu, terdengar sirine mobil polisi yang akan ke sana. Bruce selalu memilih untuk mematikan saklar di hotel itu, kemudian menakut-nakuti orang tua asuhnya dengan boneka sound sheep di sana. Akan tetapi, dua anak itu dan para anjingnya tak berhasil lolos dari polisi yang datang ke sana. Karena saat polisi sedang mencari mereka, Lenny terus menggonggong di dalam kamar hingga polisi pun melihat mereka. Akibat itu, para anjing dibawa oleh petugas pengendali hewan. Paginya terlihat di kantor polisi juga kedua orang tua asuh mereka sedang memarahi Bernie dan berkata akan menuntut dua anak itu serta dirinya. Akibat kejadian itu juga Andy dan Bruce batal diadopsi oleh Kurt dan Louis. Dan sekarang dengan terpaksa Bernie memisahkan Andy dan Bruce. Sejak hari itu Andy, Bruce dan para anjingnya pun berada di lingkungannya masing-masing. Friday yang berusaha untuk kabur dari sana berhasil dong. Dia yang sudah terlepas dari kalung yang mengikatnya berpura-pura masih terikat ketika para petugas masuk ke sana. Akan tetapi saat para petugas pergi, dia langsung kabur ke rumah Andy. Sementara di tempat lain, Bernie yang baik hati itu sedang masuk ke hotel tempat Andy CS menampung para anjingnya dan membaca buku catatan nama-nama anjing yang Bruce buat. Saat dia sedang membaca buku itu, keluar salah satu anjing yang berhasil selamat lalu menunjukkan sesuatu kepada Tuan Bernie. Balik lagi ke Friday, dia yang tak mendapati tuannya di rumah, pergi ke pet store untuk menemui Dave. Melihat Friday ke sana, Dave tentunya langsung mengantar dia ke panti asuhan tempat Andy. Di sana, Andy yang melihat Dave dan Friday ada di luar ruangan langsung menemuinya. Kemudian mereka pergi ke tempat panti asuhan Bruce. Bruce pun juga sangat senang saat bertemu dengan kakak dan sahabatnya kembali. Tiga anak itu kemudian mempunyai tujuan untuk menyelamatkan para anjing yang hanya mempunyai waktu 1 hari lagi sebelum disuntik mati. Just for info, di daerah yang Andy CS tempati, para anjing yang tak terurus biasanya disuntik mati mengingat populasi anjing di sana banyak sekali. Dave kemudian berkata bahwa di tempat yang tak jauh dari daerah sini ada suatu tempat yang membiarkan anjing yang tak mempunyai majikan tetap hidup. Siangnya Heather yang juga ikut langsung melancarkan aksinya. Pertama, mereka pergi ke tempat penampungan anjing. Setelah Heather berhasil mengelabui petugas di sana, Andy dan Bruce langsung mengambil kunci dan langsung mengeluarkan para anjing. Tak hanya itu, Meg yang juga ikut telah selesai memasang sosis-sosis untuk memancing agar para anjing mengikuti mobil dia. Saat misi mereka tidak berjalan lancar, di mana Heather ditangkap oleh penjaga di sana, Meg langsung menendangnya dan menyuruh dia pergi. Kini para anjing pun berlari mengikuti mobil yang Dave CS tumpangi. Terlihat orang-orang di kota juga bingung ketika melihat para anjing yang berlari kencang di tengah jalan. Akan tetapi saat mereka tiba di daerah tempat hotel itu berdiri, Friday tak mengikuti lajunya mobil. Dia malah pergi ke hotel itu karena dirinya sangat ingin mengambil bantal kesayangannya. Di sana juga terlihat para polisi sudah mengincar kemana perginya para anjing.
Polisi yang tahu kemana perginya mereka kemudian mengepung hotel itu dan mengundang semua unit pengendali hewan. Andy CS kemudian pergi ke hotel karena dia beranggapan para anjingnya pasti lari ke sana. Setelah tiba di depan hotel, terlihat banyak sekali polisi dan wartawan di sana. Di dalam, petugas mulai mengambil anjing-anjing yang ada di sana. Andy CS pun yang baru saja masuk langsung melarang para petugas dengan berkata bahwa semua anjing itu adalah miliknya. Akan tetapi, mereka tetap tak mau mendengarkan perkataan Andy CS. Dan tak lama, keluar Bernie dari lantai atas. Di sana Bernie memperkenalkan bahwa dirinya adalah salah satu petugas dinas sosial. Tak hanya itu saja, Bernie juga membacakan buku jurnal yang Bruce tulis. Ya, dia mengundang si anjing satu persatu dengan namanya, serta membacakan tanggal dan alasan mereka dibawa ke sini. Kini Andy dan Bruce telah diadopsi oleh Tuan Bernie dan istrinya, karena semenjak mereka tahu kebaikan dua anak itu, Carol atau istri Bernie menjadi suka kepadanya. Tak hanya itu, sekarang hotel itu kembali reopening, akan tetapi bukan untuk manusia, melainkan hotel untuk anjing. Yaps, sesuai dengan judulnya Hotel for Dogs. Di hotel itu, Andy CS membuat beberapa jasa untuk anjing, seperti potong rambut, pedicure, manicure, dan anjing yang sudah dewasa tersedia bar dan live music dari mantan orang tua asuh Andy dan Bruce. Di akhir film, terlihat Bernie bersama keluarga kecilnya sedang bersama-sama menyiapkan makanan di rooftop hotel, dan film pun selesai.